Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tania TV. Sebelum kita memulai dari pembahasan tentang aglonema, alangkah lebih baiknya untuk jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng karena subscribe itu gratis. Baik, kali ini pembahasan kita saat ini itu adalah tentang memaksimalkan warna dari aglonema. Aglonema sendiri ini adalah tanaman dari iklim tropis. Dia tidak terlalu butuh cahaya, dia tidak terlalu butuh cahaya yang berlebihan. Ya, untuk memaksimalkan cahaya, tip pertama adalah pemilihan dari media tanam. Nah, untuk pemilihan media tanam ini yang pertama yaitu arang sekam. Jadi untuk tanaman ini yang pertama untuk pemilihan dari media tanamnya adalah arang sekam. Untuk media kedua yaitu pasir malang. Dan untuk media yang ketiga kita menggunakan kompos. Dari ketiga media ini yaitu dicampur jadi satu dengan perbandingan 1:1:1. Kenapa memakai tiga ini? Untuk kompos, untuk sebagai unsur hara dalam media. Jadi untuk arang sekam dan pasir malam itu lebih ke porous dari medianya, sehingga ketika penyiraman itu tidak ada air yang mengendap di media tanam. Untuk tips yang kedua untuk agar memaksimalkan warna dari aglonema yaitu pemupukan. Jadi rutin dilakukan pemupukan. Untuk tanaman aglonema ini disarankan untuk pemupukan ini menggunakan pupuk NPK yang slow release, yaitu pupuk NPK yang rilisnya itu sangat lama sekali. Jadi tidak perlu saya sebutkan merek, banyak di pasaran bahwa pupuk NPK yang slow release itu bisa memaksimalkan dari warna dari aglonema. Nah, bisa juga menggunakan pupuk NPK yang pertumbuhan yang biasa, yang short release, yaitu pemberiannya hanya cukup 5-7 butir dalam satu pot. Jadi pemberiannya diletakkan di pinggir pot dan diusahakan di atasnya tidak ada daun, sehingga daunnya yang tidak terkena dari pupuk yang mengakibatkan daunnya kosong. Tips yang ketiga yaitu menjaga daunnya tetap mengkilap. Bagaimana menjaga daunnya ini tetap mengkilap? Yaitu dengan cara pengelapan. Pengelapan ini bisa dilakukan dengan air aja juga bisa, tetapi langkah lebih baiknya adalah menggunakan bahan-bahan alami maupun kimia, yaitu menggunakan santan. Jadi semua bahan pengkilap itu walaupun alami ataupun dari kimia diusahakan jangan melakukannya secara berlebihan. Artinya pemberiannya hanya cukup sedikit saja, jadi hanya sepintas saja, bisa dilakukan 1 bulan sekali. Itu yang kedua bisa menggunakan susu. Tadi yang pertama santan, yang kedua bisa susu. Nah, untuk kenapa mengkilapkan daun ini sangat penting, fungsinya yaitu salah satunya adalah agar proses fotosintesisnya dalam tumbuhan aglonema ini bisa maksimal, sehingga tidak terhalang oleh
kotoran atau bekas dari insektisida maupun fungisida. Yang ketiga yaitu menggunakan VCO. VCO itu adalah virgin coconut oil. Ingat, pemberiannya tidak boleh berlebihan. Pemberiannya hanya sekedar saja. Mungkin satu tetes untuk satu tanaman atau 2 tetes. Bisa dimaksimalkan dalam satu tanaman itu, satu pot itu menggunakan 2 tetes dari bahan-bahan yang kita sebutkan ini. Yang keempat yaitu menggunakan minyak baby oil, yaitu yang mungkin sisa-sisa dari anak-anak itu bisa dilakukan pengelapan menggunakan baby oil. Ingat, tetap tidak boleh berlebihan penggunaannya, karena kalau berlebihan bisa mengakibatkan daun dari aglonema ini gosong. Nah, fungsi dari pemberian pengkilap daun ini salah satunya itu bisa menghilangkan cabuk. Jadi menghilangkan cabuk, ya, penyakit cabuk di tanaman, khususnya di aglonema, karena di aglonema itu rata-rata kan ada tempat yang tersembunyi, sehingga cabuk itu biasanya telur-telur cabuk atau cabuknya itu sembunyi di tempat-tempat itu. Nah, salah satunya pengkilap daun ini fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya terserang cabuk daun. Tips yang keempat yaitu penyiraman. Untuk penyiraman sendiri, ini saran dari saya yaitu penyiraman dari aglonema ini dilakukan itu setelah media benar-benar sudah kering. Nah, bagaimana menentukan media dalam aglonema ini sudah kering atau belum? Nah, ini akan saya jabarkan di sini, bahwa yang pertama yaitu gunakan jari dan masukkan jari ke dalam media tanam. Ketika media tanam yang di bawah itu kering, tandanya aglonema ini siap untuk disiram. Tetapi kalau jari dimasukkan ternyata belum kering, kami sarankan untuk tidak dilakukan penyiraman, dikarenakan akan mengakibatkan kebusukan pada aglonema, karena aglonema ini sangat rawan busuk. Jadi penyakit aglonema yang utama yaitu busuk. Nah, saran dari saya yaitu menggunakan media tanam yang sama dengan komposisi sama dalam satu lingkup area tanaman aglonema, sehingga tidak kesulitan menentukan media tanam itu kering atau basah, sehingga ketika disiram sudah yakin, benar-benar yakin bahwa media tanam sudah siap untuk disiram. Oke, lanjut untuk tips yang kelima. Tips yang kelima yaitu mengendalikan hama dan penyakit. Nah, untuk hama dari tanaman aglonema ini yang paling utama adalah ulat. Jadi ketika aglonema ini diserang ulat, mungkin dalam satu malam daun akan bisa habis karena ulat. Nah, bagaimana mengendalikannya? Bisa menyemprotkan insektisida, dan insektisida ini bisa dilakukan penyemprotan dalam 1 bulan sekali. Ingat, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan pakai masker. Nah, yang kedua yaitu pengendalian jamur.
Nah, jamur ini karena di aglonema itu sendiri banyak tempat di tanamannya, tempat terselip, tempat tersembunyi, sehingga jamur bisa tumbuh di situ. Nah, penanggulangannya yaitu adalah penyemprotan fungisida, dilakukan bisa 1 bulan sekali. Nah, aglonema ini juga dia adalah tanaman yang suka di kelembapan, sehingga jamur akan sangat mudah menyerang. Oke, tips yang keenam adalah intensitas cahaya. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu intensitas cahaya ini sangat penting untuk menentukan dari tanaman aglonema. Jadi intensitas cahaya ini sangat penting, mungkin bisa mempengaruhi sekitar lebih dari 50% untuk cahayanya. Yaitu cahaya yang paling bagus yaitu adalah jam 7 sampai jam 10 pagi. Atau kalau misalkan sepanjang hari terkena sinar matahari, bisa menggunakan plastik plant house, yaitu menggunakan plastik UV dan paranet dengan intensitas cahayanya 70 sampai 80%. Mungkin tips dari kami cukup di situ. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.